Selamat pagi Bu Maria. Pagi Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat, seperti biasa harus selalu sehat, harus selalu semangat untuk ke sekolah. Puji Tuhan sehat ya Bu. Memang kita tahu kan akhir-akhir ini cuaca buruk juga, Iya. sering teman-teman guru yang lain juga ada yang sakit, kurang sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu. Ya, amin. Oke, Pak. Oh, hari ini kan Ibu akan ada jadwal supervisi kan Bu? Iya. Oh ya, hari ini bagaimana perasaan Ibu sebelum supervisi nanti kita lakukan? Perasaan saya cukup senang Pak karena supervisi ini untuk supaya saya ada perbaikan-perbaikan supaya pembelajaran yang saya berikan untuk kedepannya lebih baik lagi. Bagus Bu, saya senang mendengarkan semangat Ibu untuk disupervisi karena kita tahu kan kalau supervisi ini kita akan mendapat masukan dan kita akan meneruskan kegiatan atau proses-proses yang telah baik yang kita lakukan di kelas. Seperti itu Bu. Oke, Bu. Tapi Pak, sebenarnya sebelum di supervisi ini saya deg-degan juga sih, deg-degan, gugup, karena seperti biasa kalau saya mengajar tidak ada orang yang menilai yang duduk di belakang. Sementara saat saya nanti mengajar, ada Bapak sebagai tim penilai saya yang akan mengkritik mungkin ya Pak, bahasa kasarnya mengkritik supaya untuk kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Oke Bu, saya rasa Ibu boleh menenangkan diri sebelum supervisi nanti. Santai saja Bu, tidak usah gugup. Karena saya yakin kok Ibu kan sebagai guru senior, kita tahu di sini dan Ibu sudah memiliki sertifikasi pendidik lah, sudah dikatakan guru profesional. Jadi saya rasa Ibu mampu dan bahkan lebih hebat lagi sebenarnya dibandingkan saya ketika kita nanti melaksanakan supervisi nanti proses pembelajarannya. Terima kasih Pak semangatnya. Oke Bu, kan nanti kita masuk ke kelas kan Bu. Itu nanti Ibu masuknya ke kelas berapa? Saya untuk hari Selasa saya akan mengajar di kelas 7 di jam pembelajaran terakhir. Oh, berarti kelas 7 nanti jam terakhir. Iya. Dan Ibu sebenarnya sudah melakukan persiapan kan Bu secara pribadi kan? Dan apakah Ibu sudah memberitahu kepada siswa juga seperti itu akan ada kegiatan? Kegiatan yang untuk supervisi ini Pak? Ya, sebelum kemarin saya sudah mencoba memberitahukan kepada siswa bahwa untuk hari Selasa di kelas 7 kita akan disupervisi oleh Pak Manik tentunya. Saya sudah beritahukan apa-apa saja yang perlu siswa bawa, mungkin begitu Pak. Oke. Jadi di kelas 7 nanti Ibu akan membawa materi apa Bu? Materi asli ya Pak ya? Iya. Materi asli karena kami fokusnya untuk materi besok kayak kelas kami akan belajar bab 3 ya Pak. Materinya itu budidaya tanaman obat. Makanya saya menyuruh siswa untuk membawa media asli begitu Pak. Berarti budidaya tanaman obat ya Bu. Saya catat sebentar ya Bu. Oke, jadi itu sepertinya materi yang menarik dan kita tahu di sekitaran sekolah tahu mentawai kan sepertinya banyak tersedia tanaman obat kan. Mungkin begini sedikit Pak, tanaman obat ini merupakan materi yang sangat antusias yang diikuti oleh siswa nantinya. Kenapa begitu? Karena saya lihat kalau di Mentawai ini mereka justru lebih percaya kepada pengobatan secara herbal, makanya siswa-siswa sangat antusias mempelajari tanaman obat ini. Jadi judulnya budidaya tanaman obat dan kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran ketika Ibu nanti melakukan pengajar di sekolah, di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi budidaya tanaman obat ini setelah materi ini selesai,
setelah materi ini selesai, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi apa saja tanaman-tanaman obat dan jenis-jenisnya. Serta nanti yang terakhir saya sebagai guru mata pelajaran ini akan membagi tugas-tugas siswa untuk mengelompokkan jenis-jenis tanaman obat. Berarti tujuannya apa Bu? Supaya saya catat dulu di lembar observasi ini Bu. Mengidentifikasi, mampu mengidentifikasi setelah mengikuti proses belajar, siswa mampu menjelaskan pengertian tanaman obat, itu yang pertama. Tanaman obat. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi tanaman obat yang ada di sekitarnya. Obat yang ada di sekitarnya ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Kemudian Bu, tujuan pembelajarannya saya rasa sangat jelas lah ya Bu. Dari topik tadi budidaya tanaman obat, di mana siswa diajak untuk memahami terlebih dahulu apa pengertiannya dan kemudian mengidentifikasi atau mencari tahu apa saja tanaman obat yang ada di lingkungan sekitar. Oke Bu. Nanti Bu, dalam mengajar nanti area pengembangan atau bagian kompetensi mana yang Ibu ingin capai saat mengajar nanti? Di dalam pembelajaran saya akan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan tentunya ya Pak, supaya nanti siswa merasa tidak bosan ketika proses pembelajaran. Oke, berarti media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang sesuai dengan sintaks pembelajaran. Berarti area pengembangan itu ada dua tadi ya, media pembelajaran yang menyenangkan dan proses pembelajarannya yang sesuai sintaks, yaitu di mana ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi media pembelajaran ini kita tahu kan Bu, sebagai bahan belajar biasanya buku paket atau buku bacaan menjadi yang utama di kelas kan, tetapi kalau Ibu, apakah ada menggunakan diferensiasi konten atau media yang lain selain buku bacaan yang seperti Ibu jelaskan di awal tadi, sepertinya ada? Ya, karena di sekolah kita ini media pembelajaran kita karena buku paket juga terbatas Pak, rasanya saya lebih cocok untuk menggunakan media asli. Kenapa? Karena rasanya anak-anak lebih mudah mendapatkan media untuk tanaman obat itu sendiri. Berarti Ibu menggunakan media asli yang diambil langsung dari lingkungan. Oke, baik Bu. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan area pengembangan atau kompetensi yang ingin Ibu capai pada saat melakukan PBM di kelas nanti. Jadi untuk mencapai area ini atau untuk mencapai area pengembangan atau kompetensi ini, strategi apa yang sudah Ibu rancang agar tercapai? Ya, strategi yang sudah saya persiapkan tentu saja sebagai seorang guru saya harus punya RPP tentunya. RPP yang saya buat itu tentu harus sesuai sintaks, ada kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, sehingga nantinya Pak proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan inti itu saya akan mengajak siswa untuk melakukan diskusi, diskusi kelompok. Kemudian nanti mereka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan. Berarti Ibu sudah menyediakan RPP yang akan digunakan di kelas. Kemudian Ibu fokusnya juga di kegiatan inti. Ibu mengajak siswa berdiskusi ya dalam kelompok kan Bu, dalam kelompok, dan mereka akan mendiskusikan materi yang akan Ibu sampaikan mengenai tanaman obat tadi, seperti itu kan Bu. Kemudian Bu, yang untuk media pembelajaran gimana Bu?
Eh, untuk media pembelajaran Ya. saya memakai diferensiasi konten, ya buku bacaan Ya, buku yang bacaan. ada di pustaka. Kemudian nanti saya akan menyuruh siswa membawa contoh-contoh tanaman obat, gambar tanaman obat ya Kak. Oh ya, gambarnya. Oke. Gambar dan tanaman obat aslinya ya. Iya. Oh ya, berarti media pembelajarannya Ibu ada buku bacaan, yaitu nanti akan dibagikan ke siswa juga Iya. kan Bu. Kemudian ada media asli, Media asli. yang apakah Ibu yang menyediakan atau siswa langsung disuruh bawa? Siswa yang Siswa, oke, baik. Kemudian Bu, kita tahu penggunaan media dapat meningkatkan pemahaman seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena kita tahu itu secara langsung kita sama seperti kita. Kalau kita tidak melihat benda tersebut secara langsung, kita sulit Iya. mempercayai atau memahami benda tersebut. Dengan adanya media pembelajaran asli, yaitu tanaman obat yang dibawa siswa, itu dapat meningkatkan pemahaman siswa, dan saya rasa nanti dengan seperti itu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi dapat tercapai Bu. Oke, baik Bu. Oh, saya ingin menanyakan mengenai rubrik penilaian kan Bu? Iya, sudah dikirim kemarin ya Kak? Kemarin saya sudah mengirim kan Bu, Iya, supaya benar. Ibu membaca, memahaminya. Apakah sudah diperhatikan juga Bu? Sudah Kak. Jadi saya tahu apa-apa saja yang akan Bapak nilai nantinya. Oh ya, ini ada saya bawa contohnya juga Bu. Nanti ya sama seperti yang sudah saya kirim tadi kan, biar di sini saya perjelaskan sedikit ya Bu. Di sini aspek atau strategi pengembangan tadi kan ada dua lah kita buatkan, media pembelajaran dan proses pembelajaran. Nanti saat Ibu mengajar kan bisa jadi atau lupa, atau di situ nanti akan adanya penilaian di lembar observasi. Jadi nanti saya akan menulis ada atau tidak seperti itu, dan saya akan membuat catatan pengamatan tambahan seperti itu sebagai masukan nanti pasca observasi seperti itu Bu. Terima kasih Bu, semoga dengan adanya kegiatan kita sebelum observasi ini dapat mengurangi dapat meningkatkan pemahaman Ibu nanti gambaran ke depannya ketika melakukan melakukan PBM ya Pak? PBM di kelas. Ya, Kemudian di sini juga kan bisa mengurangi rasa gugup Ibu kan kita tahu biasanya pengamat dan yang mengajar itu kan ada jarak yang jauh lah seperti itu kan Bu, karena itu yang menimbulkan kita menjadi gugup, takut dan lain-lain seperti itu lah Bu. Jadi dengan adanya pertemuan kita ini mudah-mudahan nanti jam ketiga keempat jam terakhir nanti kita akan melakukan observasi kepada Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sampai bertemu nanti ya Bu. Ayo, Pak.